Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 kali ini akan berpresentasi mengenai Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Berikut presentasi dari kami. Sejarah berdirinya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berawal tahun 1525 sampai 1526 dan berhasil menguasai wilayah Banten di tangan Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah. Dan sejak saat itu pula, Kesultanan Banten berdiri menjadi kerajaan Islam yang berpusat di Pulau Jawa. Dan karena letaknya yang strategis, menjadikan Kesultanan Banten berkembang menjadi kerajaan yang besar. Masa kejayaan Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa dari 1651 sampai 1683. Faktor-faktor yang mencapai masa kejayaannya yaitu letaknya yang strategis yang dilalui lintas perdagangan internasional. Yang kedua, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah ke Malaka, melainkan langsung menuju ke pelabuhan Banten. Yang ketiga, memiliki komunitas perdagangan yang penting dan banyak diminati, yaitu lada dan lain-lain. Keruntuhan kerajaan. Konflik internal kerajaan antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa yang diperkeruh oleh campur tangan Belanda melalui divide ad impera atau politik adu domba. Konflik ini kemudian dimenangkan oleh Sultan Haji yang kemudian menjadi Raja Boneka Belanda, sehingga secara tidak langsung Belanda berhasil menguasai Banten dan memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Peninggalan Vihara Alpokalistifara, tempat bersembayangnya umat Buddha. 2. Meriam Kiamuk, dulunya dijadikan sebagai senjata pertahanan maritim. 3. Benteng Sepelwijk. Pada tahun 1585, Kerajaan Banten membangun sebuah benteng. Benteng ini berfungsi sebagai pertahanan dari serangan laut. Yang keempat, Masjid Agung Banten. Sultan Maulana Hasanuddin mendirikan masjid ini pada tahun 1652. Selanjutnya kami akan membahas mengenai Kesultanan Mataram. Sejarah berdirinya Kerajaan Kesultanan Mataram. Pada abad ke-16 Masehi, 1586, Wangsa Mataram di bawah pimpinan Danang Sutawijaya berhasil menyatukan beberapa wilayah untuk melakukan perlawanan. Kesultanan Pajang menyerahkan kekuasaan sekaligus menjadi awal berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Dan jauh sebelum pada abad ke-8 Masehi, di Jawa juga pernah berdiri Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu-Buddha dan berbeda zaman dengan Kesultanan Mataram Islam. Meskipun demikian, jika ditelusuri lebih rinci, dua kerajaan ini masih terhubung dalam satu garis riwayat yang sama. Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari tahun 1613 sampai 1646. Bukti yang menunjukkan kejayaan Mataram pada masa Sultan Agung dapat dilihat dari takluknya kerajaan-kerajaan di Jawa, serta berbagai kebijakan ekonomi, agama, budaya, hingga politik kerajaan Mataram. Mundurnya Kerajaan Mataram Islam disebabkan oleh campur tangannya pihak ketiga di dalam internal kerajaan. Dalam hal ini adalah VOC Belanda. Keberpihakan kepada penjajah dan mengabaikan nilai agama dan adat istiadat menjadi kunci utama dari kehancuran kerajaan ini. 5. Peninggalannya Masjid Agung Gatyakauma, Masjid Patekonegara, Pasar
Kata Gede, Masjid Kota Gede. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.